Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazwana Safira dari nomor absen 24. Saya berasal dari kelompok 1, namun saya mengerjakan tugas ini secara individu karena ada alasan tertentu dan sudah atas izin Ibu Marni. Saya akan menjelaskan biografi salah satu pahlawan nasional Indonesia, yaitu I Gusti Ngurah Rai. Mulai dari biodata, perjalanan atau riwayat hidup beliau, perjuangan beliau, dan juga motivasi, inovasi, dan inspirasi terhadap kita generasi muda. I Gusti Ngurah Rai merupakan salah satu pahlawan nasional yang terkenal. Jasanya sangat besar dan memperjuangkan tanah air dari para penjajah. I Gusti Ngurah Rai lahir di Desa Cilangsari, Kabupaten Badung, Bali pada tanggal 30 Januari 1917. Nama lengkapnya adalah Brigadir Jenderal Anumerta I Gusti Ngurah Rai. Menariknya, pada tanggal kelahiran I Gusti Ngurah Rai bertepatan dengan bencana alam gempa dahsyat di Bali, yang dikenal dengan sebutan Gejer atau Gejor. Maka dari itu, ia kerap dipanggil I Gusti Ngurah Gejor waktu semasa kecilnya. Dan dikutip dari Sejarah Indonesia Kemendikbud, I Gusti Ngurah Rai adalah seorang anak camat bernama I Gusti Ngurah Pacung. Sementara ibunya bernama I Gusti Ayu Kompiang. Lahir dari keluarga yang terpandang membuat I Gusti Ngurah Rai berkesempatan mengenyam pendidikan di Holland Inland School di Denpasar dari 1926 sampai dengan 1933. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan di Meer uit Bebriad Lager Onderwijs di Malang, Jawa Timur. Namun, ia hanya sampai kelas 2 dan akhirnya putus sekolah setelah ayahnya wafat. Pada 1936, ia mengikuti pendidikan calon perwira Officers Opleiding Corps Prayoda di Gianyar, Bali selama 4 tahun. Lalu, ia diangkat sebagai komandan seksi di Tangsi Prayoda Denpasar. Pada 1941, I Gusti Ngurah Rai mengikuti pendidikan khusus di Luchtdeel Adelaria atau jurusan senjata berat di Magelang. Kemudian ia ditugaskan menjadi perwira penghubung pertahanan Belanda untuk Jawa sampai Bali. Akibat serangan yang dilakukan Jepang terhadap Bali pada 1942, ia kemudian dipindahkan ke Jawa Tengah. Selanjutnya kita akan masuk ke poin yang kedua. I Gusti Ngurah Rai bergabung dengan Tentara Hindia Belanda atau yang disebut dengan KNIL setelah menyelesaikan pendidikan militernya. Lalu pada tahun 1942 saat Jepang menduduki Indonesia, ia kembali ke Bali dan mulai menyusun strategi perjuangan. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, ia diangkat sebagai komandan resimen Sunda Kecil, itu mencakup Bali dan Nusa Tenggara. Lalu membentuk pasukan gerilya bernama Pasukan Ciung Wanara untuk melawan penjajah Belanda. Selanjutnya kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu pertempuran Puputan Margarana pada 20 November 1946. Pada tahun 1946, Belanda kembali ingin menguasai Bali dalam agresi militernya. I Gusti Ngurah Rai memimpin pasukannya dalam pertempuran Margarana melawan pasukan Belanda yang lebih besar dan memiliki persenjataan lebih canggih. Ia memilih Puputan, yaitu pertempuran hingga titik darah penghabisan bersama seluruh pasukannya. Dalam rangka pertempuran ini, I Gusti Ngurah Rai dan seluruh pasukan Ciung Wanara gugur sebagai pahlawan. Selanjutnya, kita akan masuk kepada poin yang terakhir, yaitu penghargaan dan warisan. Dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada 1975, namanya diabadikan dalam berbagai bentuk, seperti Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali, jalan-jalan utama di berbagai kota di Indonesia, dan juga Monumen Nasional Margarana di lokasi pertempuran terakhirnya. Semua ini menjadi simbol keberanian, pengorbanan, dan semangat patriotisme bagi bangsa Indonesia. Poin yang pertama, bergabung dalam militer dan persiapan perlawanan. Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah militer di Magelang, I Gusti Ngurah Rai menjadi perwira muda dalam Tentara Hindia Belanda. Saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942, Belanda menyerah dan KNIL atau sekolah militer dibubarkan. I Gusti Ngurah Rai kembali ke Bali dan mulai menyusun strategi untuk melawan penjajah. Lalu kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu memimpin perlawanan di Bali.
Seperti yang sudah dijelaskan dari halaman sebelumnya, pada perjalanan atau riwayat hidup beliau, dia itu diangkat menjadi komandan resimen Sunda Kecil, lalu mendirikan pasukan Ciunganara, dan akhirnya mengorganisasi dan memperkuat pasukan pejuang di Bali agar siap menghadapi kemungkinan serangan dari Belanda. Poin yang ketiga yaitu menolak ultimate Belanda. Pada 1946, Belanda berusaha merebut kembali Bali melalui agresi militer Belanda I. Belanda menawarkan kerjasama dan meminta I Gusti Ngurah Rai menyerah, tetapi ia menolak dengan tegas. Ia memilih melanjutkan perlawanan dengan strategi perang gerilya untuk menghadapi kekuatan militer Belanda yang lebih besar dan lebih modern. Selanjutnya kita akan masuk ke poin yang keempat, yaitu pertempuran Puputan Margarana pada 20 November 1946. Ini sebenarnya sama saja seperti halaman sebelumnya juga. Belanda menyerang ke Bali dengan kekuatan besar, berusaha menguasai wilayah tersebut. I Gusti Ngurah Rai memimpin pasukan Ciunganara dalam pertempuran Margarana di desa Margarana, Tabanan, Bali. Meskipun jumlah pasukannya kalah jauh dibandingkan tentara Belanda, ia tetap berjuang dengan gagah berani. Sampai akhirnya tradisi Bali Puputan berarti bertempuran hingga titik darah penghabisan daripada menyerah kepada penjajah. Pada poin yang kelima ini saya tidak menjelaskan karena sebelumnya sudah dijelaskan, karena pada perjuangan ini juga termasuk pada riwayat hidup atau perjalanan hidup beliau. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada halaman yang terakhir. Yang pertama itu motivasi. Pantang menyerah dalam menghadapi tantangan, I Gusti Ngurah Rai tetap berjuang meskipun menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar. Ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi rintangan di kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, membela kebenaran dan keadilan. Ia berani melawan ketidakadilan demi kemerdekaan, menginspirasi kita untuk selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Pada poin yang ketiga, menjunjung tinggi semangat nasionalisme. Perjuangan menunjukkan kecintaan terhadap tanah air yang dapat kita terapkan dengan berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Lalu inovasi, memanfaatkan teknologi untuk perubahan yang positif. Jika dulu perjuangan dilakukan dengan senjata, kini generasi muda dapat berjuang melalui inovasi digital, seperti penyebaran informasi yang benar dan membangun platform edukasi yang bermanfaat. Meningkatkan kreativitas dan daya saing. I Gusti Ngurah Rai menjunjung tinggi pentingnya strategi dalam menghadapi lawan. Generasi muda saat ini agar mampu bersaing di era globalisasi. Sebagai membangun pasukan yang ia mampu menggerakkan rakyat Bali untuk berjuang bersama. Generasi muda bisa belajar untuk menjadi pemimpin yang inovatif dan mampu membawa perubahan di komunitasnya. Selanjutnya, berani mengambil keputusan besar. Dalam poin ini, ia memberi jalan perjuangan meskipun beresiko tinggi. I Gusti Ngurah Rai menginspirasi kita untuk berani mengambil keputusan bangsa, mencapai cita-cita kita untuk lebih peduli menjadi simbol keberanian dan keteguhan masyarakat. Kisah hidupnya membuktikan bahwa keberanian dan keyakinan bisa mengubah sejarah, memotivasi kita untuk selalu berusaha mencapai impian tanpa takut akan kegagalan. Dengan semangat perjuangan I Gusti Ngurah Rai, generasi muda dapat terus maju dengan inovasi, semangat pantang menyerah, dan kontribusi positif untuk memajukan bangsa. Dari semua materi ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa I Gusti Ngurah Rai adalah pahlawan nasional yang berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya di Bali. Sebagai komandan resimen Sunda Kecil, ia memimpin pasukan Ciunganara melawan Belanda dalam pertempuran Puputan Margarana pada 20 November 1946, di mana ia gugur bersama seluruh pasukannya dengan gagah berani. Perjuangannya menginspirasi semangat pantang menyerah, keberanian, dan nasionalisme bagi generasi muda. Sebagai penghormatan, ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada 1975 dan namanya diabadikan dalam berbagai bentuk, seperti Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Monumen Margarana. Warisannya mengajarkan pentingnya keberanian dan pengorbanan demi bangsa. Mungkin cukup sekian biografi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Kamar Harja dari absen 29. Saya Ganendra Dharma Pandu Wicaksana dari absen 5. Saya tulisannya dari absen 8. Dan kami akan mempersembahkan dan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu PPT Raden Ajeng Kartini. Selamat menyaksikan.
saya, Danendra Dharma Pandu Wicaksana, selaku moderator pada kelompok kami. Dan di bagian biodata akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Danendra. Biodata. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada 21 April 1879 dalam keluarga bangsawan Jawa. Ayahnya, Raden Mas Adipati Aryo Sosro Ningrat, adalah seorang bupati, sementara ibunya, M.A. Ngasirah, berasal dari kalangan rakyat biasa. Karena lahir di keluarga bangsawan, Kartini mendapat kesempatan mengenyam pendidikan di LLS Europe Language School, tempat ia belajar bahasa Belanda dan ilmu pengetahuan dasar. Namun, seperti adat yang berlaku saat itu, setelah usia 12 tahun, ia harus menjalani masa pingitan yang membatasi kebebasannya. Kartini menikah dengan Raden Adipati Djoyo-Diningrat dan memiliki seorang anak bernama Sesalit Jojo Diningrat. Sayangnya, Kartini wafat pada usia muda 17 September 1904 setelah melahirkan anak pertamanya. Dan selanjutnya adalah slide kedua, yaitu perjalanan atau riwayat yang akan dibacakan oleh Anya. Berikut ini merupakan riwayat atau perjalanan dari era Kartini. Kartini tumbuh dalam lingkungan yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat. Meskipun beruntung bisa mengenyam pendidikan dasar, kebebasannya untuk terus belajar terhenti ketika ia mencapai usia remaja dan harus menjalani pingitan. Namun semangat belajarnya tak pernah padam. Ia mulai menulis surat kepada teman-teman di Belanda, berbagi pemikiran tentang kesetaraan perempuan dan pendidikan. Surat-suratnya berisi kritik terhadap ketidakadilan yang dialami kaum perempuan di Jawa, terutama dalam hal pendidikan dan kebebasan. Setelah menikah, Kartini diberi izin oleh suaminya untuk mendirikan sekolah bagi perempuan yang menjadi langkah awal perjuangannya dalam dunia pendidikan. Yaitu selanjutnya adalah bagian ketiga, yaitu adalah bagian perjuangan yang akan dibacakan oleh Rambat Harja. Perjuangan. Kartini dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia. Ia menyadari bahwa salah satu hambatan terbesar bagi perempuan adalah kurangnya akses terhadap pendidikan. Oleh karena itu, ia berjuang agar perempuan bisa memperoleh pendidikan yang sama dengan laki-laki. Kartini menulis banyak surat kepada sahabatnya di Belanda, mengungkapkan keinginannya untuk melihat perempuan Indonesia hidup lebih maju. Surat-suratnya kemudian dikumpulkan dan diterbitkan dalam buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, yang menjadi inspirasi bagi banyak perempuan untuk perjuangkan hak mereka. Selanjutnya adalah bagian keempat, yaitu inovasi. Berikut ini merupakan inovasi yang sudah dilakukan oleh R.A. Kartini. Salah satu inovasi terbesar Kartini adalah mendirikan sekolah bagi perempuan di Rembang, Jawa Tengah. Sekolah ini berbeda dari pendidikan tradisional yang hanya mengajarkan keterampilan rumah tangga. Kartini memperkenalkan pendidikan modern yang mengajarkan membaca, menulis, dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Selain itu, ia juga menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, yang kemudian menjadi landasan bagi gerakan emansipasi perempuan di Indonesia. Selanjutnya adalah bagian kelima, yaitu inspirasi. Inspirasi. Kartini menjadi simbol sebuah perjuangan perempuan Indonesia. Pemikirannya tentang kesetaraan gender dan pendidikan perempuan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia membuka mata masyarakat bahwa perempuan juga memiliki hak untuk berpendidikan dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Gagasan dan semangatnya tetap hidup hingga kini, bahkan diperingati setiap tanggal 21 April sebagai Hari Kartini untuk mengenang perjuangannya. Selanjutnya adalah bagian terakhir, yaitu motivasi dan keteladanan. Motivasi. Kartini mengajarkan bahwa perempuan harus berani bermimpi dan berjuang untuk mewujudkannya. Ia menekankan bahwa pendidikan adalah kunci utama menuju perubahan. Kartini juga ingin perempuan tidak hanya dipandang sebagai pelengkap dalam rumah tangga, tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun bangsa. Pesannya yang terkenal, habis gelap terbitlah terang,
mengajarkan bahwa setiap perjuangan pasti akan membawa perubahan yang lebih baik. Keteladanan. Kartini adalah sosok yang berani melawan keterbatasan zamannya. Ia berjuang untuk hak-hak perempuan meskipun berada dalam lingkungan yang mengekang. Sikap tekun, berwawasan luas, dan penuh semangat menjadikannya teladan bagi generasi selanjutnya. Keteladanan Kartini mengajarkan bahwa perubahan tidak akan terjadi jika tidak ada keberanian untuk melangkah. Sekian adalah pemaparan dari kelompok 2. Jika ada salah-salah kata mohon dimaklumi dan dimaafkan karena kami adalah manusia bukan Nabi Boy. Guru di kanalnya. Terima kasih, Le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anadia. Nama saya Rizka Namayanti, saya Kirana. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan biodata dari Ki Hajar Dewantara. Nah, yang pertama ada biodata yang dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada biodata. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1998 di Yogyakarta. Ia lahir bernama Raden Mas Soehardi Soerjaningrat. Raden Mas adalah bangsawan Jawa. Aktivitas pergerakan kemerdekaan Indonesia, guru bangsa, agen, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Nah, selanjutnya ada riwayat hidup yang dijelaskan oleh Adi Sasi. Sebagai seorang bangsawan Jawa, Ki Hajar Dewantara mengikuti pendidikan di European Secondary School, sebuah sekolah rendah untuk anak-anak Eropa. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, ia diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Stovia, yang dikenal sebagai Sekolah Dokter Jawa. Namun, karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, Ki Hajar Dewantara tidak dapat menamatkan pendidikan di sekolah tersebut. Setelah meninggalkan Stovia, Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai analis di laboratorium pabrik gula Kalibogor, Banyumas. Namun, setelah setahun, ia meninggalkan pekerjaannya karena kesempatan belajar secara cuma-cuma dicabut. Selanjutnya, ia menjadi pembantu apoteker di Apotek Ratkam Malioboro, Yogyakarta pada tahun 1911. Sambil juga menjalani profesi sebagai wartawan untuk Surat Kabar Sediotomo dalam bahasa Jawa, Medan Java dalam bahasa Belanda di Yogyakarta, dan The Express di Bandung. Tulisan-tulisan membuat Ki Hajar Dewantara dan kedua rekannya Dr. Cipto Mangunkusumo dan Dr. Eve Douwes Dekker ditangkap dan ditahan. Pada 18 Agustus 1913, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan keputusan 02A yang membuang Ki Hajar Dewantara ke Bangka, Dr. Cipto Mangunkusumo ke Banda Neira, dan Dr. Eve Douwes Dekker ke Timur Kupang. Namun mereka meminta agar dibuang ke Belanda. Permintaannya akhirnya dikabulkan. Selama di pengasingan di Belanda, Ki Hajar Dewantara berusaha memajukan kaumnya, kaum pribumi. Dia berhasil memperoleh Europese Akte, sebuah ijazah pendidikan bergengsi di Belanda yang membantu dalam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Di Belanda, dia juga mendapatkan pengaruh yang besar dalam mengembangkan sistem pendidikan sendiri. Nah, selanjutnya ada perjuangan Ki Hajar Dewantara yang akan dijelaskan oleh Desma Damayati. 3. Perjuangan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu ada mendirikan Taman Siswa pada tahun 1912. Lalu Taman Siswa bertujuan memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua anak Indonesia. Lalu yang ketiga ada memperjuangkan hak dan pendidikan bagi kaum perempuan. Selanjutnya pada tahun 1912 ia mendirikan sekolah dasar untuk perempuan di Yogyakarta. Lalu selanjutnya ia memperjuangkan hak pendidikan bagi anak-anak yang terpinggirkan, lalu mengkritik kurikulum pendidikan yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat pribumi, lalu kemudian aktif dalam pergerakan nasional dan perjuangan kemerdekaan. Lalu pada tahun 1945, Ki Hajar Dewantara menjadi anggota BPUPKI dan terlibat dalam penulisan Pancasila.
Lalu selanjutnya ada membuat semboyan pendidikan yaitu ing rasa sung tulada, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Nah, setelah 3 itu saya akan menjelaskan inovasi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, inovasi. Ia mendirikan perguruan taman siswa, sebuah lembaga pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pendidikan bagi rakyat pribumi yang saat itu sulit mengakses sekolah. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus berakar pada budaya Indonesia agar tidak kehilangan jati diri di tengah pengaruh kolonialisme. Dan yang terakhir, ia menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, keterampilan hidup, dan kesadaran sosial. Selanjutnya ada inspirasi yang akan dibacakan oleh Esma. Yang keempat ada inspirasi, yaitu pendidikan merupakan proses pembudayaan yang bertujuan memberikan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Selanjutnya, pendidikan harus holistik, mencakup aspek akademis, moral, sosial, dan keterampilan praktis. Lalu, pendidikan harus menyesuaikan diri dengan kehidupan nyata. Lalu yang selanjutnya, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakangnya. Yang terakhir itu ada pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Selanjutnya ada motivasi yang akan dibacakan oleh Sasi. Motivasi yang harus kita ambil dari Ki Hajar Dewantara adalah yang ke-1 ada ing arsa tulada. Seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya. Dalam arti, seorang pemimpin harus menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua, ada ing madya mangun karsa. Seorang pemimpin harus mampu menumbuhkan semangat swakarsa bagi para anggota yang dipimpinnya. Semangat atas keinginan atau kemauan dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Yang ketiga, ada tutwuri handayani. Seorang pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang dipimpin agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Ada Keteladanan Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, harus menghargai budaya daerah. Yang kedua, berani menyuarakan kebenaran. Yang ketiga, memikirkan hak banyak orang. Yang keempat, mandiri. Dan yang kelima, berkembang. Keenam, tidak berhenti belajar. Ketujuh, berani mengemukakan pendapat dan memperjuangkan kesetaraan pendidikan. Yang terakhir, memperjuangkan masyarakat Indonesia yang cerdas dan bebas dari penjajahan. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya api. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Ubur-ubur ikan lele. Halo Le. Assalamualaikum teman-teman. Video tadi adalah salah satu karya puisi dari Sapardi Djoko Damono. Nah, sekarang kalian sudah pada tahu kan kita akan ngapain di sini? Dan ya, betul, kita akan membahas tentang Sapardi Djoko Damono dimulai dari biodata, perjalanan hidup, dan juga perjuangan. beserta inovasi, inspirasi, motivasi, dan keteladanan. Disimak baik-baik ya. Bye-bye. Halo guys, saya Nur Aini akan membacakan biodata tentang Sapardi Djoko Damono. Tolong didengarkan baik-baik ya, karena tokoh ini sangat penting, apalagi buat kalian yang suka sastra. Biodata Sapardi Djoko Damono. Sapardi Djoko Damono adalah salah satu penyair terbesar Indonesia yang dikenal luas karena karya-karyanya yang syarat makna dan menggunakan bahasa yang indah serta sederhana. Ia dianggap sebagai figur penting dalam dunia sastra Indonesia. Tempat tanggal lahir, Surakarta, Jawa Tengah, 20 Maret 1940. Wafat, Jakarta,
19 Juli 2020. Sapardi menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk dunia sastra dan pendidikan. Kepergiannya pada 2020 meninggalkan duka mendalam bagi dunia sastra Indonesia. Sapardi lahir dalam keluarga yang mendukung pendidikan dan seni. Meskipun tidak berasal dari keluarga sastrawan, ia tumbuh dalam lingkungan yang mendorong kecintaan terhadap budaya dan pengetahuan. Hal ini memberi dasar yang kuat bagi ketertarikannya pada dunia sastra sejak usia muda. Keluarga Sapardi sangat mendukung karirnya sebagai penyair dan akademisi. Sarjana Sastra Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sapardi menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yang merupakan salah satu universitas terkemuka di Indonesia. Di sana, ia mendalami sastra Indonesia yang kemudian menjadi fondasi kuat bagi karirnya sebagai penyair dan akademisi. Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikan, Sapardi melanjutkan karir akademisnya di Universitas Indonesia sebagai dosen di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Ia kemudian menjadi guru besar di bidang sastra Indonesia, mengajar dan membimbing generasi baru di dunia sastra. Sapardi dikenal sebagai penyair dengan gaya yang sederhana namun mendalam. Puisinya penuh dengan metafora yang mudah dipahami, namun menyimpan makna yang sangat dalam, seringkali berfokus pada tema-tema kehidupan sehari-hari, cinta, dan waktu. Selain puisi, ia juga menulis novel, esai, dan karya sastra lainnya. Sapardi menerjemahkan karya-karya sastra asing ke dalam bahasa Indonesia, memperkenalkan dunia sastra global kepada masyarakat Indonesia. Sapardi mengabdikan diri sebagai dosen di Universitas Indonesia, memberikan kontribusi besar dalam dunia pendidikan sastra. Ia mendidik banyak mahasiswa, beberapa di antaranya menjadi sastrawan terkenal. Sebagai akademisi, ia menulis buku-buku teori sastra dan kritik sastra yang sangat dihargai. Selain menulis karya sastra, Sapardi juga dikenal sebagai kritikus sastra yang tajam. Ia sering menulis kritik sastra yang membantu pembaca memahami lebih dalam tentang karya sastra Indonesia dan dunia literasi pada umumnya. Di sini saya Faris Kurniadi. Di sini saya akan membahas tentang perjalanan hidup Sapardi Djoko Damono. Perjalanan hidup Sapardi Djoko Damono. Sejak kecil, beliau telah menunjukkan minat besar terhadap dunia sastra, terutama di bidang puisi. Kota kelahirannya yang kaya akan budaya dan kesenian Jawa turut mempengaruhi kecenderungannya terhadap dunia sastra. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, beliau melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dengan mengambil jurusan sastra Indonesia. Di kampus ini, beliau mulai aktif menulis dan mengembangkan gaya puisinya yang khas, sederhana, penuh makna, dan dekat dengan keseharian. Setelah lulus dari UGM, beliau terjun ke dunia akademik dan menjadi dosen di Universitas Indonesia. Ia mengabdikan diri di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya dan akhirnya menjadi guru besar di bidang sastra. Sebagai akademisi, beliau tidak hanya mengajar, tetapi juga menulis berbagai kritik sastra dan teori sastra yang memperkaya khazanah literasi Indonesia. Banyak mahasiswa dan sastrawan muda yang belajar darinya, menjadikannya salah satu sosok paling berpengaruh dalam pendidikan sastra di Indonesia. Di luar dunia akademik, beliau aktif menulis puisi, prosa, dan menerjemahkan karya sastra asing.
Gaya puisinya yang sederhana, lirikal, dan penuh dengan metafora menjadikannya salah satu penyair terbesar dalam sejarah sastra Indonesia. Berikut ada beberapa karyanya yang paling dikenal, antara lain yang pertama pada tahun 1989 ia menulis judul Hujan Bulan Juni, puisi cinta yang menggambarkan kesetiaan tanpa syarat. Yang kedua, pada tahun yang sama ia menulis judul Aku Ingin, puisi pendek yang menjadi ikon dalam puisi cinta Indonesia. Yang ketiga, pada tahun 2012 ia menulis judul Yang Fana Adalah Waktu, kumpulan puisi yang membahas kefanaan dan perjalanan hidup. Yang keempat, pada tahun 2015 ia menulis judul Melipat Jarak. Dalam buku ini beliau terus mengeksplorasi tema cinta, kehidupan, dan kefanaan. Dan yang terakhir, pada 2017 ia menulis judul Ars Poetica. Dalam buku ini beliau menulis tentang hakikat puisi, inspirasi, dan refleksi kehidupan serta penciptaan karya sastra. Selain menulis, beliau juga menerjemahkan berbagai karya sastra dunia ke dalam bahasa Indonesia, membantu memperkenalkan sastra asing kepada pembaca Indonesia. Nah, pada akhir hayatnya, beliau tetap aktif berkarya hingga usia senja. Meskipun kesehatannya mulai menurun, ia terus menulis dan menginspirasi banyak orang melalui karyanya. Pada 19 Juli 2020, beliau meninggal dunia di Jakarta dalam usia 80 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi dunia sastra Indonesia. Namun karya-karyanya tetap hidup dan terus dibaca serta diapresiasi oleh berbagai generasi. Nah, setelah kita mendengarkan tentang riwayat hidup Sapardi Djoko Damono, saya Necha Madaliani akan membacakan tentang keteladanan seperti Djoko Damono. Dengarkan dengan baik ya. Perjuangan Sapardi Djoko Damono dalam sastra dan pendidikan. 1. Mempertahankan sastra di tengah arus modernisasi. Sapardi Djoko Damono hidup di era di mana sastra tradisional mulai tergeser oleh perkembangan teknologi dan media digital. Banyak generasi muda lebih tertarik pada hiburan instan seperti film, musik populer, dan media sosial dibandingkan dengan membaca puisi atau sastra klasik. Namun, Sapardi tidak menyerah. Ia tetap setia menulis puisi dengan caranya sendiri, sambil mencari cara agar puisinya bisa tetap relevan di era modern. Beberapa langkah yang ia lakukan untuk menghadapi tantangan ini. Puisinya diadaptasi ke dalam lagu oleh Reda Gaudiamo dan Tatiana Akman, sehingga lebih mudah dinikmati oleh generasi muda. Karyanya seperti Hujan Bulan Juni diangkat ke layar lebar, membuktikan bahwa sastra bisa berkembang dalam berbagai bentuk. Tetap produktif menulis hingga usia senja membuktikan bahwa sastra tetap memiliki tempat di dunia yang terus berubah. Dengan langkah-langkah ini, Sapardi berhasil membuktikan bahwa puisi tetap bisa hidup dan dinikmati lintas generasi meskipun dunia terus berkembang. Kedua, kemandirian dalam berkarya. Sebagai seorang penyair, Sapardi memiliki gaya khas yang sederhana tetapi penuh makna. Di saat banyak penyair lain mengikuti tren atau menulis puisi yang kompleks dan simbolik, Sapardi tetap setia dengan pendekatan yang lebih rilis dan mudah dipahami. Ia juga memilih untuk tidak terikat oleh aturan atau gaya tertentu, melainkan menulis sesuai dengan apa yang ia rasakan dan pikirkan. Hal ini membuat puisinya unik dan berkarakter, tidak hanya dikenal di Indonesia tetapi juga diakui dalam dunia sastra internasional. Kesetiaannya pada gaya puisi yang jujur dan sederhana menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang mandiri dalam berkarya, tidak mudah terpengaruh oleh tren atau tekanan industri sastra. Ketiga, mengembangkan sastra Indonesia. Selain sebagai penyair, Sapardi juga berjuang untuk mengembangkan dunia sastra Indonesia melalui pendidikan dan kritik sastra. Sebagai dosen dan guru besar di Universitas Indonesia, ia mengajar dan membimbing mahasiswa mencetak banyak sastrawan dan akademisi muda berbakat. Menulis berbagai kritik sastra, membantu pembaca memahami perkembangan sastra Indonesia secara lebih luas, menerjemahkan karya sastra dunia, memperkaya literasi Indonesia dengan memperkenalkan sastra asing dalam bahasa yang lebih mudah dipahami. Kontribusinya ini membuatnya tidak hanya dikenang sebagai penyair,
tetapi juga sebagai pilar penting dalam dunia pendidikan dan kajian sastra Indonesia. Dan saya juga akan membahas inspirasi yang didapat dari Sapardi Djoko Damono. Inspirasi. Sapardi Djoko Damono menjadi inspirasi bagi banyak penulis dan pembaca muda di Indonesia. Karya-karyanya mudah dipahami tetapi memiliki makna yang sangat dalam, membuat banyak generasi muda tertarik pada dunia sastra. Beberapa hal yang membuatnya menginspirasi itu yang pertama ada karyanya menjadi bacaan wajib. Banyak puisinya seperti Aku Ingin dan Hujan Bulan Juni masuk dalam buku pelajaran sekolah dan perkuliahan, sehingga menjadi bacaan wajib bagi pelajar dan mahasiswa sastra. Yang kedua itu ada adaptasi ke berbagai media. Puisinya telah diadaptasi ke dalam bentuk musik, film, dan teater, membuktikan bahwa karyanya tetap relevan di era modern. Ini membuktikan bahwa sastra tidak hanya bisa dinikmati dalam bentuk buku, tetapi juga dalam berbagai media lain yang lebih dekat dengan generasi muda. Yang ketiga itu ada mengajarkan kesederhanaan dalam berkarya. Sapardi Djoko Damono membuktikan bahwa puisi tidak harus panjang dan rumit untuk memiliki makna mendalam. Ia menginspirasi banyak penulis muda untuk menulis dengan jujur dan sederhana, tetapi tetap memiliki kekuatan emosional. Hai teman-teman, jadi nama saya gimana nih? Inspirasinya tadi sudah jelas aku. Nah sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi. Simak baik-baik ya. Bye-bye. Inovasi. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai penyair yang membawa gaya baru dalam dunia puisi Indonesia. Jika banyak penyair lain menggunakan bahasa yang kompleks dan penuh simbol, Sapardi justru menghadirkan puisi yang sederhana tetapi mendalam. Keunikannya terletak pada kemampuan menyampaikan makna yang kuat melalui kata-kata yang ringan dan mudah dipahami. Beberapa inovasi penting dalam karya Sapardi Djoko Damono. Yang pertama, gaya bahasa yang lirikal dan puitis. Puisinya mengalir seperti lirik lagu dengan ritme yang tenang tetapi penuh makna. Ia sering menggunakan unsur musikalitas dalam puisinya, sehingga terasa harmonis ketika dibaca atau didengarkan. Kedua, mengangkat tema sehari-hari. Berbeda dari banyak penyair lain yang sering menulis puisi tentang perjuangan, politik, atau nasionalisme, Sapardi lebih banyak membahas tentang tema keseharian, cinta, alam, dan filosofi kehidupan. Misalnya, dalam Hujan Bulan Juni, ia menggambarkan kesetiaan cinta dengan perumpamaan hujan yang jatuh tanpa alasan. Ketiga, mengembangkan puisi ke media lain. Puisinya tidak hanya dibaca dalam bentuk teks, tetapi juga diadaptasi menjadi lagu, film, dan teater. Contohnya, Hujan Bulan Juni telah diadaptasi menjadi lagu oleh Reda Gaudiamo dan film layar lebar. Merambah ke novel dan terjemah sastra. Selain menulis novel, Sapardi juga menulis novel seperti Hujan Bulan Juni yang dikembangkan menjadi prosa panjang. Ia juga aktif menerjemahkan karya sastra asing, membantu memperkenalkan sastra dunia ke pembaca Indonesia. Saya Necha Madamiani akan menjelaskan tentang keteladanan dan motivasi. Motivasi pertama, kesederhanaan adalah kekuatan. Sapardi percaya bahwa puisi tidak harus rumit untuk memiliki makna yang dalam. Melalui gaya bahasanya yang sederhana, ia membuktikan bahwa keindahan bisa muncul dari hal-hal kecil dan keseharian. Karyanya mengajarkan bahwa sesuatu yang tampak biasa bisa memiliki makna luar biasa jika dipandang dengan hati. Yang kedua, konsistensi dalam berkarya. Sapardi tetap menulis hingga akhir hayatnya. Baginya menulis bukan hanya sekedar hobi atau pekerjaan, tetapi cara untuk mengabadikan pikiran dan perasaan. Ia mengajarkan bahwa seseorang harus terus berkarya karena karya akan tetap hidup meski sang pencipta telah tiada. Yang ketiga, cinta dan sastra dan
kehidupan, Sapardi tidak hanya menulis puisi, tetapi juga memahami kehidupan dengan lebih dalam melalui sastra. Baginya, sastra adalah refleksi dari kehidupan itu sendiri. Ia mengajarkan bahwa memahami sastra berarti juga memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Keempat, terus belajar dan berkembang. Meskipun telah menjadi penyair dan akademisi ternama, Sapardi tidak pernah berhenti belajar. Ia selalu membaca, menulis, dan mengembangkan pemikirannya. Hal ini menjadi motivasi bahwa tidak ada batasan dalam belajar, dan setiap orang harus selalu terbuka untuk pengetahuan baru. Yang kelima, menghargai waktu. Dalam puisinya yang fana adalah waktu, Sapardi menggambarkan bahwa waktu terus berjalan, tetapi kenangan dan karya akan selalu abadi. Ia mengajarkan bahwa manusia harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan berkarya dan meninggalkan jejak yang berarti bagi dunia. Keteladanan. Sebagai sastrawan dan akademisi, Sapardi Djoko Damono adalah sosok yang rendah hati dan berdedikasi tinggi terhadap dunia pendidikan dan sastra. Beberapa nilai keteladanan dari Sapardi: komitmen terhadap sastra dan pendidikan. Meskipun dikenal sebagai penyair besar, ia tetap memilih untuk mengajar dan membimbing mahasiswa di Universitas Indonesia. Baginya, ilmu harus terus dibagikan kepada generasi berikutnya. Aktif berkarya hingga akhir hayat, Sapardi tetap menulis, mengajar, dan berbagi ilmu hingga usianya yang ke-80. Bahkan saat kesehatannya menurun, ia masih produktif berkarya. Ini menjadi teladan bagi generasi muda untuk tetap berkarya tanpa batas usia, rendah hati, dan tidak berhenti belajar. Meski dikenal sebagai salah satu penyair terbesar Indonesia, Sapardi tetap bersikap rendah hati dan terbuka terhadap perkembangan sastra modern. Ia tidak pernah berhenti belajar dan terus mengembangkan karya-karyanya agar tetap relevan dengan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang Pierre Tendian, mulai dari biodata, perjalanan hidup hingga perjuangan. Tetapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jaya Salama absen 12. Saya Numalani absen 10. Saya Mario Mangkala absen 16. Selamat malam. Hai, di sini izinkan saya untuk menjelaskan materi pada bagian biodata Pierre Tendian. Ada seorang pahlawan yang bernama Pierre Andreas Tendian. Ia lahir pada tanggal 21 Februari 1939. Tempat lahir ia berada di Batavia atau bisa disebut Jakarta. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 1965, ia wafat tempatnya di Jakarta. Kemudian ada latar belakang dari keluarga Pierre, yaitu anak dari Angkatan Laut Tendian, seorang dokter berdarah Minahasa, dan Maria Elizabeth Cornet, seorang keturunan Belanda. Ia memiliki 2 saudara kandung dan tumbuh dalam keluarga yang disiplin. Dalam pendidikan Pierre, yaitu menyelesaikan pendidikan SMA di Semarang, lalu masuk di Akademi Militer Nasional di Magelang, yang dimana dia lulus pada tahun 1962. Ia memilih spesialisasi intelijen militer dan dikenal sebagai taruna yang cerdas dan juga berbakat. Pada karir militernya, setelah lulus, Pierre ditugaskan di Sumatera sebagai komandan peleton dan juga perwira intelijen, yang dimana dia melakukan berbagai operasi militer. Pada April 1965, ia diangkat menjadi ajudan Jenderal Angkatan Udara Nasution, salah satu posisi strategis di lingkungan militer. Kemudian, pada peristiwa G13 PKI, pada malam 30 September 1965, Pierre diculik oleh pasukan Cakrabirawa yang menyangka dirinya sebagai Jenderal Nasution. Ia dibawa ke lubang buaya dan dibunuh bersama para perwira lainnya. Jenazahnya ditemukan di Sumur Tua pada 3 Oktober 1965. Penghargaan dan juga warisan diberi gelar pahlawan revolusi oleh pemerintah Indonesia. Namanya diabdikan menjadi nama jalan dan juga fasilitas di berbagai daerah, yang dimana termasuk Jalan Kapten Pierre Tendian di Jakarta. Ia dikenal sebagai simbol pengabdian,
keberanian, dan kesetiaan seorang prajurit muda, yang dimana Pierre Tendian adalah pahlawan yang rela berkorban demi negaranya meski usianya masih sangat muda. Ada rekan saya Janeta yang akan menjelaskan materi dari riwayat perjalanan hidupnya Pierre Tendian. Yuk disimak videonya. Hai, saya akan menjelaskan tentang materi riwayat hidup dari seorang Pierre Tendian. Pierre Andreas Tendian adalah seorang perwira militer Indonesia yang menjadi salah satu korban peristiwa Gerakan 30 September saat bertugas sebagai Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution. Pierre Tendian dilahirkan di Batavia pada tanggal 21 Februari 1939. Ayahnya bernama Aurelio Slamet Tendian yang berdarah Minahasa dan ibunya bernama Cornel Maria Elizabeth yang berdarah Belanda Prancis. Sedangkan ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Tendian dididik dengan keras oleh ayahnya yang merupakan seorang dokter. Setelah lulus dari bangku SMP, ia melanjutkan pendidikannya di Akademik Teknik Angkatan Darat di Bandung pada tahun 1958. Kemudian ia mengikuti pendidikan perwira di jurusan Zeni dan berhasil lulus pada tahun 1962. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Tendian memulai karir militernya sebagai Komandan Batalion Zeni Tempur 2, Komando Daerah Militer 2, Bukit Barisan di Medan. Pada tahun 1963, ia dikirim ke Malaysia untuk menyusup ke wilayah musuh saat konfrontasi Malaysia. Pada bulan April 1965, Tendian diangkat sebagai ajudan kepada Jenderal Nasution. Pada saat peristiwa Gerakan 30 September, Tendian menjadi korban dan diculik bersama perwira lainnya. Ia kemudian dibunuh di Lubang Buaya. Atas jasa-jasanya, Pierre Tendian dianugerahi gelar pahlawan revolusi oleh pemerintah Indonesia. Next, ada materi perjuangan yang akan dijelaskan oleh Iklima. Setelah mengetahui biodata dan riwayat perjalanan dari Pierre Tendian, yuk sama-sama kita belajar tentang perjuangan dari Pierre Tendian. Pada tahun 1965, Kapten Pierre Tendian bertugas sebagai ajudan pribadi Jenderal Nasution, salah satu tokoh penting dalam TNI dan pemerintahan Indonesia. Sebagai ajudan, Pierre memiliki tugas besar untuk melindungi keselamatan Jenderal Nasution dalam situasi politik yang semakin tidak stabil pada masa itu. Ketegangan politik semakin memuncak akibat adanya konflik ideologi antara TNI, kelompok komunis, dan pemerintah. Pada dini hari, 1 Oktober 1965, pasukan pemberontak yang bergabung dalam gerakan G30 SPKI menyerbu rumah Jenderal Nasution di Jalan Tengku Umar, Jakarta. Tujuan utama mereka adalah menculik dan membunuh Jenderal Nasution yang dianggap sebagai ancaman utama bagi agenda PKI. Ketika serangan berlangsung, putri Jenderal Nasution yang berusia 5 tahun, Ade Irma Suryani menjadi korban tembakan. Mendengar suara tembakan, Kapten Pierre Tendian yang sedang tertidur akhirnya bangun untuk membantu Jenderal Nasution. Saat Jenderal Nasution berusaha melarikan diri melalui pagar belakang rumah, Pierre berusaha mengalihkan perhatian pasukan pemberontak. Dengan keberanian yang luar biasa, Pierre menyerahkan diri dan mengaku sebagai Jenderal Nasution. Pasukan pemberontak yang terkecoh menangkap Pierre dan membawanya ke markas mereka di Lubang Buaya. Di Lubang Buaya, Pierre Tendian ditahan bersama 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat lainnya, yaitu Jenderal Ahmad Yani, Letjen Raden Suprapto, Letjen S. Parman, Maijen Mas Tirto Darmo Haryono, dan Maijen Donald Ishak, yang telah diculik dari berbagai lokasi. Selama penahanan, Pierre dan para korban lainnya mengalami penyiksaan fisik yang berat. Meskipun disiksa, Pierre tidak memberikan informasi apapun kepada pemberontak. Ia menunjukkan keberanian dan loyalitasnya kepada negara. Akhirnya, pada 1 Oktober 1965, Pierre bersama 6 perwira TNI lainnya dieksekusi dengan tembakan. Jasad mereka kemudian dibuang ke sumur tua di Lubang Buaya. Dan pada 4 Oktober 1965, operasi militer yang dipimpin oleh TNI berhasil menemukan jasad Pierre dan para korban lainnya di Lubang Buaya. Proses evakuasi dilakukan dengan hormat dan jasad para pahlawan dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Bukan hanya Pierre dan perwira TNI yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut, tetapi Ade Irma juga ikut menjadi korban. Ia menghembuskan nafas terakhirnya pada 6 Oktober 1965 akibat luka yang dideritanya. Setelah
mengetahui biodata, riwayat hidup, dan juga perjuangan dari Pierre Tendean juga memiliki nilai-nilai inovatif yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mario. Yuk kita saksikan penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan inovatif dan juga keteladanan dari Pierre Tendean. Yuk kita lihat. Pierre Tendean membawa pendekatan baru dalam dunia intelijen dengan keberaniannya, yaitu mengambil peran strategis di medan operasi. Seperti saat bertugas di Sumatera, ia menggunakan kecerdasan dan kreativitasnya untuk menyelesaikan misi yang rumit, menjadikan dirinya salah satu perwira muda yang unggul dalam inovasi militer. Baik, selanjutnya ada materi inspirasi dari Pierre Tendean yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Janeta. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu yang inspirasi. Yuk kita simak videonya. Sebagai seorang ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution, Pierre menjadi inspirasi dengan dedikasi tanpa batasnya. Ia rela mempertaruhkan nyawa untuk melindungi atasannya, menunjukkan arti sebenarnya dari pengabdian dan tanggung jawab. Kisah hidup dan pengorbanannya menginspirasi banyak generasi muda untuk mencintai tanah air. Berikutnya, ada nilai motivasi yang bisa kita ambil dari seorang Pierre Tendean. Yuk kita dengarkan penjelasan iklim. Dari seorang Pierre Tendean ini, banyak sekali sikap yang dapat kita contoh dan dapat kita jadikan motivasi, khususnya bagi pemuda Indonesia. Pierre menunjukkan bahwa usia muda bukan halangan untuk memberikan kontribusi besar kepada negara. Sikapnya yang gigih dan semangat pantang menyerah menjadikan motivasi bagi siapa saja untuk bekerja keras, berani menghadapi tantangan, dan memberikan yang terbaik dalam setiap tugas. Selain itu, Pierre Tendean juga memiliki nilai keteladanan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mario. Yuk kita simak penjelasan dari Mario. Keteladanan Pierre Tendean tercermin dari sikapnya yang disiplin, setia, dan juga penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Pengorbanannya dalam peristiwa G30 SPKI, yaitu menjadi simbol keberanian seorang prajurit yang rela mengutamakan negara di atas segalanya. Nah, itu tadi video penjelasan dari biodata, perjuangan hidup dan juga riwayat hidup seorang Pierre Tendean. Semoga kita mendapatkan ilmu kita masing-masing. Nah, terima kasih banyak yang sudah menonton. See you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari Polina. Di sini kami akan membahas mengenai tokoh pahlawan nasional, yaitu Muhammad Hatta. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sapana Rizky Alfalifri. Nama saya Bungki Puja Maharani. Nama saya Dilan Alvarez. Baik, kita langsung saja. Yang pertama yaitu biodata dari Muhammad Hatta yang akan dijelaskan oleh Gio. Kausa, Dr. Randus Haji Muhammad Hatta, yang lahir dengan nama Muhammad Attar di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pada 12 Agustus 1902 dan wafat di Jakarta pada 14 Maret 1980. Adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Putra dari Haji Muhammad Jamil dan Siti Saleha, ini menempuh pendidikan di Sekolah Melayu Bukit Tinggi, Els Padang, HBS Batavia, hingga Netherlands, Handelschool School di Rotterdam. Yang kedua yaitu mengenai tentang perjalanan hidup atau riwayat hidup dari Muhammad Hatta yang akan dijelaskan oleh Ketika Hatta berusia 11 tahun, ia menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu pada 1913. Ia menamatkan sekolah dasar pada 1916. Setelah itu, Hatta melanjutkan pendidikannya ke ILS di Padang. Pada 1915, ketika berusia 13 tahun, Hatta sebenarnya lulus ujian untuk masuk ke HBS yang setara SMA di Jakarta. Namun, ibunya menginginkan Hatta tetap berada di Padang karena usianya yang masih sangat muda. Akhirnya, Hatta melanjutkan pendidikannya ke Mulo di Padang hingga lulus pada 1919. Setelah itu, Hatta melanjutkan pendidikannya ke HBS hingga lulus dengan hasil yang sangat baik pada 1921. Hatta kemudian melanjutkan pendidikannya ke Rotterdam, Belanda untuk mempelajari ilmu ekonomi di Netherlands Hans Els Hogeschool
yang saat ini menjadi Erasmus University. Pada 1932, Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia yang berbeda dengan PNI lama yang didirikan Soekarno. Karena aktivitas politiknya pada 1934, ia ditangkap oleh pemerintahan Hindia Belanda dan diasingkan ke Boveldia, Papua, lalu dipindahkan ke Banda Neira dan akhirnya ke Sukabumi pada 1942. Setelah Jepang masuk ke Indonesia, ia dibebaskan dan kemudian bergabung dalam pemerintahan Jepang sebagai penasihat dalam organisasi Putra bersama Soekarno, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Haji Mas Mansur. Pada 17 Agustus 1945, Hatta mendampingi Soekarno dalam membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang terakhir itu mengenai perjuangan Muhammad Hatta yang akan dibahas oleh Hatta. Dalam perjuangan kemerdekaan, beliau memiliki peran dalam pembentukan Perhimpunan Indonesia, menjadi seorang pemimpin dari Putra, yaitu Pusat Tenaga Rakyat, yang menjadi seorang anggota Panitia 9 yang melakukan perumusan terhadap Piagam Jakarta. Segala pemikiran dan gagasan Hatta dicurahkan untuk mengupayakan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan Muhammad Hatta dimulai sejak usia muda. Ketika ia bergabung dengan organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda, Indische Vereniging, yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Dalam organisasi ini, Hatta menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa dan menjadi ketua pada tahun 1926. Hatta aktif dalam organisasi Perhimpunan Indonesia yang berfokus pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Keterlibatannya dalam organisasi ini menegaskan komitmennya terhadap kemerdekaan Indonesia. Karena sangat aktif mengikuti organisasi mengenai hal tersebut, menyebabkan ia ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Belanda pada 23 September 1927 sampai 22 Maret 1928. Beliau bebas karena pidato pembelaannya yang berjudul Indonesia Free. Pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Karena aktivitasnya politiknya yang menentang kolonialisme, ia ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda dan diasingkan ke Bovendigul di Papua pada tahun 1935 dan dipindahkan ke Banda Neira, Maluku selama 6 tahun. Selama pengasingan itu pula, Muhammad Hatta tetap produktif dengan menulis dan memberikan pendidikan kepada sesama tahanan. Setelah dibebaskan, Hatta berperan penting dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Bersama Soekarno, ia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Setelah proklamasi, Hatta menjabat sebagai Wakil Presiden pertama Indonesia mendampingi Presiden Soekarno. Selain perannya sebagai Wakil Presiden, Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia dengan dedikasinya dalam mengembangkan gerakan koperasi di tanah air. Beliau percaya bahwa koperasi adalah alat penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam perjuangan kemerdekaan, beliau memiliki peran dalam pembentukan Perhimpunan Indonesia, menjadi seorang pemimpin dari Putra. Wah, teman-teman, setelah mengetahui kehidupan, perjuangan, serta riwayat hidup dari Muhammad Hatta, kami sangat mendapatkan hikmah dan juga pelajaran hidup yang berharga bagi di zaman kami di Gen Z ini. Nah, maka dari itu di sini kami akan menjelaskan motivasi, inspirasi, inovasi, serta keteladanan hidup dari Muhammad Hatta. Hatta adalah sosok yang penuh inspirasi bagi generasi muda, termasuk Gen Z saat ini. Sebagai Bapak Koperasi Indonesia, ia mendorong ekonomi berbasis gotong royong dan kemandirian yang relevan bagi Gen Z dalam mengembangkan bisnis kolaboratif dan startup sosial. Integritas dan kesederhanaannya menjadi teladan dalam menjaga etika di era digital ini. Kecintaannya pada belajar dan pendidikan menginspirasi semangat inovasi, pemikirannya yang nasionalis dan berwawasan global mendorong kontribusi di kancah internasional, serta perjuangannya untuk kebebasan dan demokrasi mengajarkan pentingnya menyuarakan opini secara positif.
termotivasi. Dengan mengetahui sejarah para tokoh pahlawan nasional, generasi muda akan termotivasi untuk tetap memperjuangkan kemerdekaan serta hak-hak dan kebebasannya. Muhammad Hatta memberikan motivasi yang sangat kuat kepada generasi muda agar menjadi pemimpin yang bijaksana dan menghargai pendidikan sebagaimana ia memperjuangkannya. Generasi muda zaman digital dapat banyak belajar dari Muhammad Hatta, salah satu tokoh pahlawan nasional yang berpendidikan tinggi. Generasi muda dapat membuat inovasi baru dengan membuat dan mengembangkan aplikasi pendidikan yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Muhammad Hatta sangat menekankan pendidikan. Bahkan saat di penjara pun ia tetap belajar dan memberikan pendidikan kepada sesama tahanan. Karena dengan adanya pendidikan, yaitu sebagai kunci untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat. Generasi Gen Z dapat membuat dan mengembangkan aplikasi atau platform digital mengenai pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu juga, ekonomi yang ada di Indonesia diperkenalkan pertama kali oleh Muhammad Hatta. Generasi digital dapat terus melanjutkan dan mengembangkan agar terus berjalan dengan sesuai, seperti online shop, sistem pembayaran digital atau cashless, serta investasi. Banyak sekali keteladanan hidup yang dapat diambil dari Muhammad Hatta. Hikmah dan pelajaran hidupnya dapat menjadi contoh bagi generasi muda zaman sekarang, di mana Muhammad Hatta adalah sosok yang berani dalam bertindak dan tegas dalam mengambil keputusan. Beliau juga bersedia ikhlas memberikan waktunya, tenaga, pikiran, serta hartanya bagi para rakyat Indonesia. Kemudian, cinta tanah air. Maksudnya adalah pengabdian Muhammad Hatta dalam membela dan melindungi tanah air dari ancaman-ancaman di luar seperti penjajahan. Sosok Muhammad Hatta dikenal sebagai sosok yang mandiri. Mengapa? Karena ia selalu berusaha dan bertekad baik dengan pemikirannya. Berintegritas sangatlah identik dengan Muhammad Hatta. Ia menjadi sosok yang menghargai kebenaran dan tidak terpengaruh dengan orang lain. Baik teman-teman, sekian penjelasan yang dapat kami berikan. Semoga teman-teman semua dapat terinspirasi serta termotivasi atas penjelasan yang telah kami berikan mengenai tokoh pahlawan nasional yaitu Muhammad Hatta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan biografi Afandi, sang pelukis. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Rafli Al-Furqan dari absen 28. Nama saya Fitri Ramadhani dari absen 11. Nama saya Gisina Natania dari absen 14. Selamat menyaksikan. Baik, berikut adalah biodata Afandi. Saya akan menjelaskan biodata singkat tentang Afandi. Nah, nama lengkap dari Afandi sendiri adalah Afandi Kusuma. Afandi Kusuma kerap kali dikenal dengan sebutan Afandi. Ia merupakan pelukis terkemuka di Indonesia. Ia lahir di Cirebon, Jawa Barat, yang dikenal sebagai kota udang ataupun kota para wali. Ia lahir pada bulan Mei tanggal 18 tahun 1907. Afandi merupakan anak dari seorang menteri ukur di pabrik gula bernama R. Kusuma. Status tersebut memberikan keuntungan bagi Afandi untuk berkesempatan bersekolah di His Hollands Inland School Mulo, yaitu Mir Breedlager Underwich AMS dan Ajumen Middelburg School. Saat bersekolah di AMS, Afandi mulai menyukai dunia lukis dengan mendapat pengaruh dari pelukis Yudo Kusumo. Hal tersebut tidak mengherankan karena ia menumpang tinggal bersama sang pelukis selama bersekolah di sekolah menengah tersebut. Di Jakarta, Afandi mulai mempelajari dunia melukis secara otodidak dengan membaca buku teknik melukis dan berkesempatan mengunjungi berbagai pameran lukisan. Sebagai pelukis, banyak pihak yang menganggap lukisan Afandi sebagai
aliran ekspresionisme baru. Namun, baginya aliran yang dianut adalah humanisme. Hal ini tidak terlepas dari konteks hidup Affandi yang merasakan pendudukan Belanda dan Jepang di saat itu. Oleh karenanya, ia banyak menghasilkan karya yang erat kaitannya dengan kehidupan sosial, keluarga, dan potret diri. Nah, contoh lukisan dari Affandi sendiri ialah seperti potret diri, ibu, keluarga, dan ayam, dan pemandangan di sekitar Yogyakarta. Berbagai penghargaan terus ia dapatkan, baik saat ia masih hidup maupun telah meninggal, antara lain pembukaan Museum Affandi di tahun 1973, Dr. Honoris Causa dari University of Singapore tahun 1974, International Peace Award dari Dag Hammarskjöld Foundation, dan gelar Grand Maestro tahun 1977, dan bintang jasa utama dari Presiden Soeharto tanggal 1978. Pada tanggal 23 Mei 1990, Affandi meninggal di depan museumnya. Sampai saat ini, karya-karyanya terus dipamerkan oleh berbagai kalangan seni. Terakhir, karyanya dipamerkan di Galeri Nasional pada Oktober sampai November tahun 2020. Lalu selanjutnya adalah riwayat hidup Affandi. Untuk riwayat hidup, Affandi itu lahir di keluarga saudaranya di Cirebon. Awalnya, beliau ingin menjadi dokter atau guru. Tetapi karena hasilnya dalam seni, dia memutuskan untuk masuk ke bidang seni. Affandi lahir dari keluarga sederhana di Cirebon. Awalnya, ia berencana menjadi guru atau dokter. Tetapi hasratnya terhadap seni membuatnya memilih jalur yang berbeda. Tanpa pendidikan seni formal, Affandi belajar melukis secara mandiri dan mulai menciptakan karya dan dengan teknik khasnya, yaitu menggunakan tangan langsung tanpa kuas. Affandi dikenal sebagai pelukis yang mengangkat tema keseharian rakyat Indonesia. Ia sering melukiskan kemiskinan, perjuangan, dan dinamika sosial. Selama hidupnya, ia mengikuti berbagai pameran internasional dan mendapatkan penghargaan prestisius, seperti hadiah perdamaian dari pemerintah India dan medali kebudayaan dari Presiden Soekarno. Ia juga mendirikan Museum Affandi di Yogyakarta sebagai dedikasi untuk menyimpan dan memamerkan karyanya. Kontribusi Affandi atau perjuangan Affandi bagi seni Indonesia. Yang pertama, membangun identitas seni nasional. Affandi turut membentuk identitas seni modern Indonesia pasca kolonial, menggabungkan unsur lokal seperti tema kerakyatan dengan teknik barat yang dimodifikasi. Yang kedua, promosi seni di Indonesia di kancah global. Ia aktif berpameran di Eropa, Asia, dan Amerika sejak 1950-an dan membuka mata dunia pada kekayaan seni Indonesia. Misalnya, pameran di Venezia, Belene 1954 dan Brazil 1952. Yang ketiga, inspirasi bagi seniman lokal dan generasi muda. Teknik ekspresifnya mendorong seniman lain untuk bereksperimen melampaui batasan formal. Museum Affandi menjadi destinasi wajib bagi siswa seni, menyediakan workshop dan program residensi. Yang keempat, advokasi sosial melalui seni. Karya-karyanya tidak hanya estetis, tapi juga syarat pesan kemanusiaan. Misalnya lukisan tentang perang atau bencana alam menyoroti penderitaan manusia. Yang kelima, peran sebagai duta budaya. Affandi menjadi simbol diplomasi budaya Indonesia. Karyanya digunakan dalam misi kebudayaan untuk memperkuat hubungan internasional, misalnya dengan India dan negara-negara non-blok. Setelah itu, kami akan membahas perjuangan Affandi. Perjuangan Affandi itu membangun identitas seni Indonesia dan sampai membawa seni Indonesia menuju ranah internasional. Saya mengangkat 7 poin. Yang pertama, membangun identitas seni di Indonesia. Affandi berperan penting dalam menciptakan identitas seni modern Indonesia yang khas, berbeda dari pengaruh kolonial. Dari poin pertama, terdapat 3 poin tambahan. Yang pertama, unsur lokal. Ia mengangkat tema keseharian rakyat kecil, misalnya nelayan, petani, dan pengemis. Juga lanskap Indonesia, seperti pemandangan desa, sawah, dan pasar tradisional. Yang kedua, ekspresionismenya khas. Teknik melukis dengan tangan langsung, tanpa kuas menciptakan gaya ekspresif yang spontan dan emosional, mencerminkan jiwa Indonesia yang egaliter dan humanis. Poin yang terakhir, pemisahan dari Barat. Meski terinspirasi aliran ekspresionisme Eropa, Affandi menolak peniruan mentah-mentah. Ia menggabungkan teknik Barat dan konteks lokal, seperti penggunaan warna cerah yang mengingatkan pada batik atau alam tropis.
Yang kedua adalah memperkenalkan seni Indonesia ke dunia internasional. Afandi menjadi pionir dalam membawa seni Indonesia ke panggung global. Poin yang pertama itu seperti pameran internasional. Ia aktif berpameran di Venice Biennale di tahun 1954 dan Sao Paulo Biennale di tahun 1953 dan juga negara-negara seperti India, Brasil, serta Eropa. Karyanya menarik perhatian kritikus seni dunia. Dan juga penghargaan bergengsi. Hadiah perdamaian dari pemerintah India di tahun 1957 untuk karyanya yang menyuarakan perdamaian dan kemanusiaan. Penghargaan dari pemerintah Brasil di tahun 1952 atas kontribusinya dalam dialog budaya Global South. Dan yang poin terakhir, diplomasi budaya. Karyanya digunakan sebagai alat diplomasi Indonesia di era Presiden Soekarno, terutama dalam konferensi Asia Afrika dan gerakan non-blok. Yang nomor 3, mendirikan Museum Afandi. Museum Afandi di Yogyakarta didirikan tahun 1974, yaitu adalah warisan fisik yang monumental. Dalam museum tersebut meliput koleksi karya, menyimpan lebih dari 300 lukisan Afandi, termasuk karya ikonik seperti potret diri dengan topeng hijau dan pemulung. Yang kedua, arsitekturnya unik. Desain museum mencerminkan gaya hidup Afandi yang sederhana, dengan atap berbentuk daun pisang dan galeri yang terintegrasi dengan alam. Fungsi edukasi. Museum menjadi pusat pembelajaran seni, menyelenggarakan workshop, diskusi, dan residensi seniman untuk melestarikan teknik melukis tradisional. Yang keempat, mendorong kebangkitan seni lokal. Afandi memicu semangat kebangkitan seni pasca kemerdekaan. Meliput berikut. Yang pertama, inspirasi seniman lokal. Gaya ekspresifnya mempengaruhi seniman seperti Sujojono dan Hendra Gunawan untuk mengeksplorasi tema kerakyatan. Lalu komunikasi seni. Ia aktif di kelompok seni, seperti pelukis rakyat yang fokus pada seni yang mudah diakses masyarakat, bukan hanya elit. Dan yang terakhir, revitalisasi tradisi. Afandi mengintegrasikan motif tradisional seperti wayang atau ukiran kayu ke dalam karya modern, menjembatani seni lama dan baru. Nomor 5, menginspirasi generasi muda. Afandi menjadi simbol ketekunan dan kreativitas tanpa batas, seperti pendidikan non-formal. Ia sering mengajar langsung di museumnya, menekankan pentingnya belajar dari alam dan kejujuran ekspresi. Yang kedua, legenda hidup. Kisah hidupnya dari keluarga miskin menjadi maestro internasional, memotivasi seniman muda untuk percaya pada potensi diri sendiri. Beasiswa dan program. Museum Afandi memberikan beasiswa kepada pelajar kurang mampu yang berbakat di bidang seni. Nomor 6, menjadi duta budaya Indonesia. Afandi adalah wajah budaya Indonesia di mata dunia. Karena yang pertama, representasi global. Ia diundang sebagai tamu kehormatan di berbagai forum kebudayaan, seperti UNESCO dan Festival Seni India. Yang kedua, simbol nasionalisme. Lukisannya sering dihadirkan kepada pemimpin dunia, misalnya Nehru dan Tito, sebagai simbol persahabatan antar negara. Dan yang terakhir, promosi pariwisata. Karyanya menggambarkan keindahan alam Indonesia, misalnya Gunung Merapi atau Pantai Parangtritis, menarik minat wisatawan asing. Dan yang terakhir, mengangkat isu sosial dan kemanusiaan. Afandi menggunakan seni sebagai medium kritik dan empati. Karena yang pertama, kemiskinan dan ketimpangan. Lukisan seperti pengemis dan pasar malam menyoroti kehidupan rakyat yang tertindas. Yang kedua, perlawanan terhadap penjajah. Karya-karyanya di era 1940-an, misalnya Perang dan Damai, merefleksikan semangat perjuangan kemerdekaan. Dan yang terakhir, isu lingkungan. Ia melukis bencana alam seperti letusan Gunung Merapi untuk mengingatkan manusia tentang harmonisasi dengan alam. Jadi kesimpulan dalam poin ini adalah ketujuh poin tersebut menunjukkan bahwa Afandi bukan hanya seorang pelukis, tetapi juga agen perubahan yang membawa seni Indonesia dari lokal ke global, sekaligus menjadikannya alat untuk transformasi sosial. Tulisannya tetap relevan hingga kini, terutama dalam konteks mempertahankan identitas budaya di era globalisasi. Lalu berikut adalah inovasi dan inspirasi dari Afandi. Di sini saya akan menjelaskan inovasi dan inspirasi dari tokoh Afandi Kusuma. Inovasinya, pertama, teknik melukis langsung dari tabung cat tanpa kuas. Inspirasi kisah Afandi. Yang pertama, kehidupan rakyat kecil seperti petani dan nelayan. Inspirasi yang pertama, kehidupan rakyat kecil seperti petani dan nelayan. Afandi
sering terinspirasi oleh kehidupan rakyat kecil seperti petani, nelayan, dan pedagang. Ia mencoba menangkap kesederhanaan, perjuangan, dan emosi mereka dalam karya-karyanya. Yang kedua, keindahan alam Indonesia dan kehidupan sehari-hari. Banyak lukisannya menggambarkan keindahan alam Indonesia seperti pemandangan sawah, gunung, atau kehidupan desa. Ia mengangkat elemen lokal menjadi tema universal. Yang ketiga, ekspresi emosi tanpa batas. Inspirasi utama Affandi adalah mengekspresikan perasaan dan pikirannya tanpa batas. Ia percaya seni adalah media untuk kebebasan individu. Yang keempat, perpaduan seni tradisional dan modern. Meski terinspirasi oleh seni tradisional Indonesia, ia juga menyerap elemen seni modern dari Eropa, khususnya aliran ekspresionisme. Inovasi. Pertama, teknik melukis langsung dari tabung cat tanpa kuas. Affandi dikenal dengan teknik melukis langsung dari tabung cat tanpa menggunakan kuas. Ia memeras cat langsung dari tabung ke kanvas, kemudian menyebarkannya dengan tangan yang menciptakan tekstur dan efek yang khas. Yang kedua, gaya ekspresionisme dengan sapuan penuh emosi. Dalam lukisannya, Affandi menekankan emosi dengan sapuan garis dan warna yang kuat, membuat karyanya memiliki daya tarik emosional yang mendalam. Yang ketiga, komposisi dinamis yang tidak terikat aturan realistis. Alih-alih membuat lukisan yang halus dan realistis, Affandi menonjolkan dinamika dan gerak dalam karyanya. Bentuknya sering tidak teratur, tetapi menyampaikan pesan yang kuat. Yang keempat, mengenalkan seni Indonesia ke dunia lewat pameran internasional. Affandi berkontribusi besar dalam memperkenalkan seni Indonesia ke kancah internasional. Pameran karyanya di berbagai negara seperti India, Eropa, dan Amerika menjadi bukti pengakuan dunia terhadapnya. Yang kelima, mendirikan museum di Yogyakarta untuk melestarikan karyanya. Sebagai warisan, ia mendirikan Museum Affandi di Yogyakarta untuk memamerkan karyanya dan melestarikan seni lukis bagi generasi muda. Mendirikan museum di Yogyakarta untuk melestarikan karyanya. Sebagai warisan, ia mendirikan Museum Affandi di Yogyakarta untuk memamerkan karya-karyanya dan melestarikan. Lalu ada motivasi dari Affandi. Selanjutnya ialah motivasi yang dapat diambil dari kisah Affandi sendiri. Perjuangan Affandi melawan keterbatasan ekonomi menjadi motivasi bahwa kesulitan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan. Yang kedua ialah semangatnya memperkenalkan seni Indonesia di kancah internasional, memotivasi generasi muda untuk bangga dengan budaya lokal. Dan yang ketiga ialah ketekunan Affandi dalam menciptakan sebuah karya. Meskipun menghadapi tantangan sosial dan budaya, memotivasinya untuk terus berkarya. Dan yang terakhir, keteladanan dari Affandi. Nah, selanjutnya ialah keteladanan yang dapat diambil dari kisah Affandi sendiri. Nah, keberanian Affandi ini menjadi contoh ketulusan dalam mengikuti passionnya, yaitu melukis. Dan yang kedua ialah rasa kepeduliannya terhadap kehidupan rakyat kecil, tercermin dalam karya-karyanya, menunjukkan pentingnya empati dan juga kepedulian sosial. Yang ketiga ialah kesederhanaan hidupnya meskipun sukses, membuktikan bahwa nilai hidup lebih penting daripada harta maupun benda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Bahasa Indonesia. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Juwita dari absen 14. Saya Vito Putra Romeo dari absen 33. Saya Yunita Dinda Lestari dari absen 36. Kali ini kami akan memberitahu biografi dari W.R. Supratman atau W.G. Rudolf Supratman. Dan selanjutnya kami akan membacakan tentang biodata dari W.R. Supratman yang akan dibacakan oleh Yunita Dinda Lestari. W.G. Rudolf Supratman atau biasa yang kita kenal sebagai W.R. Supratman lahir pada hari Jumat tanggal 9 Maret 1903 di Purworejo, Jawa Tengah. Namun sang ayah, Sersan Jomeno Senen yang merupakan tentara KNIL dan juga seorang pendeta mencatat kelahiran W.R. Supratman di Jatinegara. W.R. Supratman memiliki 6 saudara, 1 saudara laki-laki dan sisanya saudara perempuan.
W.R. Supratman tumbuh di Makassar bersama kakak-kakaknya bernama Roy Kijem sejak tahun 1914. Sejak itulah ia dibiayai sekolah oleh suami Roy Kijem yakni Willem van Eldik. Oke, selanjutnya ada riwayat atau perjalanan hidup yang akan dibacakan oleh Juwita. W.R. Supratman tercatat saat usianya 4 tahun. Ia tempuh di Flower School atau Taman Kanak-kanak di Jakarta tahun 1907. Ia kemudian melanjutkan bangku pendidikannya di Twice Inn School yang selesai pada tahun 1917. W.R. Supratman sempat mengikuti ujian Klein Amternar Exam dan lulus menjadi calon pegawai rendah. Setelah itu, W.R. Supratman melanjutkan lagi pendidikannya di Normal School atau Sekolah Pendidikan Guru saat itu. Ia pun akhirnya menjadi guru di sekolah angka 2 sampai akhirnya ia memperoleh ijazah Klein Amternar. W.R. Supratman memang tumbuh di keluarga musisi. Sang kakak, Reo Kijem, juga sangat gemar dengan sandiwara dan musik. Ia bahkan banyak hasil karya yang ditunjukkan di mes militer. Reo Kijem juga mahir bermain alat musik biola. Kegemarannya inilah yang membuat W.R. Supratman juga bisa bermain alat musik biola dan banyak membaca buku musik. W.R. Supratman mulai berkecimpung di dunia musik saat kakak iparnya W.M. van Eldik memberikan kado sebuah biola saat ulang tahun yang ke-17. Biola itu yang membuat W.R. Supratman kemudian akrab dengan musik, terutama jazz. Ia dan kakak iparnya pun akhirnya mendirikan grup jazz dengan nama Black and White. Grup jazznya tersebut sempat populer di kalangan sinyo-sinyo Belanda. Sebelum sang musikus ini bertransformasi menjadi tokoh kebangsaan, ia sering berfoya-foya dengan berkencan sinyo-sinyo Belanda. Rupa kondisi bangsa berhasil mendesak dan menarik perhatian untuk ikuti andil dalam bidang politik, seperti pelbagai pidato dan bacaan politik. Terutama W.R. Supratman sangat gemar membaca koran berita Makassar. Pengetahuan politiknya pun akhirnya membuat W.R. Supratman memiliki hasrat untuk menciptakan lagu kebangsaan. Ia sempat mengalami kesulitan saat menulis lagu kebangsaan karena W.R. Supratman merasa pengalaman politiknya belum cukup. Akhirnya ia pun melibatkan diri dalam perjuangan dan pertemuan oleh para tokoh-tokoh penggerakan. Dengan berbekal biola, W.R. Supratman pergi ke Pulau Jawa, tepatnya kota Bandung, di mana daerah tersebut adalah pusat pergerakan tokoh-tokoh muda. Sebelum sampai di Bandung, W.R. Supratman rupanya singgah di Surabaya dan akrab dengan para pelajar di sana yang penuh semangat juang. Selanjutnya ada perjuangan dari W.R. Supratman yang akan dibacakan oleh Vito Putra Romeo. Selanjutnya ada perjuangan. Yang pertama ada perjuangan melalui musik. W.R. Supratman menciptakan lagu Indonesia Raya pada tahun 1924 saat tinggal di Bandung. W.R. Supratman membaca artikel yang terjadi agar kaum muda Indonesia menciptakan lagu kebangsaan. Terinspirasi dari gerakan nasionalisme yang berkembang, ia menciptakan lagu Indonesia Raya yang kemudian menjadi simbol perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, memperkenalkan Indonesia Raya pada Kongres Pemuda II. Pada tanggal 28 Oktober 1928, lagu Indonesia Raya pertama kali didengarkan dalam Kongres Pemuda II di Jakarta. Lagu ini menjadi pemersatu berbagai kelompok pemuda dari seluruh Indonesia yang berbeda suku, agama, dan budaya. Indonesia Raya kemudian diterbitkan dalam surat kabar Sinpo yang semakin memperluas penyebaran dan pengaruhnya di kalangan rakyat. Yang ketiga ada perjuangan melalui jurnalistik. Selain sebagai musisi, W.R. Supratman juga seorang wartawan yang menulis banyak artikel untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Ia bekerja di beberapa surat kabar nasional, termasuk Sinpo dan Kaum Muda. Tulisan-tulisannya mengkritik pemerintahan kolonial Belanda dan mendorong persatuan rakyat Indonesia. Ia sering menghadiri pertemuan-pertemuan organisasi, pergerakan nasional, dan melaporkan perkembangan perjuangan bangsa. Lalu selanjutnya ada tujuan yang kami dapat dari biografi W.R. Supratman. Yang pertama itu ada inspirasi apa sih yang kami dapat dari biografi W.R. Supratman. Yang kedua ada inovasi apa saja yang kami dapat. Dan yang ketiga hal positif atau motivasi apa yang kami dapat dari biografi W.R. Supratman. Tujuan kami mempelajari biografi W.R. Supratman karena kami dapat memberikan pemahaman tentang perjuangan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. W.R. Supratman adalah seorang tokoh nasional dan pahlawan Indonesia yang menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Selanjutnya ada inovasi yang dilakukan W.R. Supratman, berfokus pada cara baru dalam memperjuangkan kemerdekaan. Yang pertama, menggunakan musik sebagai alat perjuangan. Ia menjadikan musik sebagai alat perjuangan nasionalisme, bukan sekedar hiburan. Lagu Indonesia Raya menjadikan lagu kebangsaan pertama Indonesia yang mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat dalam satu semangat perjuangan. Pendekatan ini masih menjadi inspirasi dalam dunia seni dan pergerakan sosial hingga saat ini. Yang kedua, mengombinasikan musik dan jurnalistik. Sebagai wartawan, ia memanfaatkan media cetak untuk menyebarkan semangat perjuangan dengan menulis dan mengubah lagu. Ia menggabungkan dua bidang berbeda untuk mendukung perlawanan terhadap penjajahan. Yang ketiga, membuat musik nasionalisme dalam format modern, menggunakan biola sebagai alat utama dalam lagu kebangsaan. Sesuatu yang saat itu tidak lazim di Indonesia, memadukan gaya musik barat dan nilai-nilai keindonesiaan yang menjadi ciri khas musik nasionalisme. Inspirasi dari W.R. Supratman. Kisah hidupnya memberikan banyak inspirasi bagi generasi muda. Yang pertama, berani melawan penindasan melalui karya di bawah tekanan penjajahan. Ia tetap berani menciptakan lagu yang akhirnya dilarang oleh pemerintah Belanda. Keberaniannya membuktikan bahwa tidak perlu senjata untuk melawan penjajah, tetapi cukup dengan pemikiran dan karya. Yang kedua itu konsisten dan pantang menyerah. Meskipun dilarang dan diawasi, ia tetap memperjuangkan lagu Indonesia Raya hingga akhirnya diterima sebagai lagu kebangsaan. Sikapnya menunjukkan bahwa kegigihan adalah kunci keberanian dalam perjuangan. Yang ketiga itu menginspirasi persatuan bangsa. Lagu Indonesia Raya menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya Indonesia. Ini mengajarkan bahwa seni dan budaya bisa menjadikan alat yang kuat untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu ada motivasi dari W.R. Supratman. Kisah hidupnya memberikan banyak motivasi bagi siapa saja yang ingin sukses dalam bidangnya. Yang pertama ada kreativitas bisa mengubah sejarah. Dari seorang musisi sederhana, W.R. Supratman berhasil mengubah jalannya sejarah Indonesia melalui lagu yang dia ciptakan. Ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk membuat perubahan asalkan berani berkarya dan berkontribusi. Yang kedua ada jangan takut menghadapi tantangan. Ia menghadapi banyak tantangan, termasuk pengawasan dan tekanan dari pemerintah kolonial, tetapi tetap bertahan dan berjuang, mengajarkan bahwa kesuksesan membutuhkan keberanian dan ketekunan, terutama dalam menghadapi hambatan. Lalu yang terakhir ada pendidikan dan wawasan itu penting. Ia menggunakan pendidikan musik dan jurnalistiknya sebagai alat perjuangan, mengajarkan bahwa pengetahuan dan keterampilan adalah senjata paling kuat untuk menghadapi ketidakadilan. Sekian penjelasan biografi tentang W.R. Supratman dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi dari salah satu pahlawan kita yaitu Insinyur Soekarno-Hatta. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yunasi absen 35. Saya Najwa Mulia absen 2. Saya Najwa Ibu Asbudin dari absen 23. Saya Rasya Gunawan nomor absen 31. Nah, pertama kami akan menampilkan biodata dari Insinyur Soekarno-Hatta yang akan disampaikan oleh Najatul Aulia dan Rasya Gunawan. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan biodata dari Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Proklamasi. Ia lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya dengan nama Kusno Sosrodihardjo. Nama ini kemudian diubah menjadi Soekarno karena ia sering sakit ketika kecil. Ayahnya Raden Sukemi Sosrodihardjo adalah seorang guru, sementara ibunya Ida Ayu Nyoman-Rai berasal dari keluarga bangsawan Bali. Pendidikan Soekarno dimulai di Surabaya ketika ia tinggal bersama Haji Umar Said Djokroaminoto, tokoh pergerakan nasional. Di bawah bimbingan Hos Djokroaminoto, jiwa nasionalismenya mulai tumbuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan biodata dari I.R. Soekarno. Ia melanjutkan pendidikan tinggi di Tekniske Hogeschool de Bandung atau sekarang Institut Teknologi Bandung, di mana ia lulus sebagai insinyur sipil pada 1926.
Soekarno dikenal sebagai seorang pemimpin yang memiliki kepribadian karismatik, cerdas, dan pandai berbicara. Ia sering menggunakan pidatonya untuk memotivasi rakyat Indonesia dalam perjuangan melawan penjajahan. Selanjutnya, tentang riwayat DR Soekarno yang akan dijelaskan oleh Wiwin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang riwayat dari Insinyur Soekarno-Hatta. Soekarno dikenal sebagai salah satu pahlawan utama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia memimpin berbagai organisasi pergerakan yang berjuang melawan penjajahan Belanda dan Jepang, serta berperan besar dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan, ia terpilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, menjabat selama lebih dari 2 dekade dari 1945 hingga 1967. Selama masa jabatannya, Soekarno juga mendirikan Dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang hingga kini menjadi ideologi negara Indonesia. Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip yang ingin diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Selanjutnya ada juga nih perjuangan dari sang pahlawan kita, Insinyur Soekarno-Hatta. Soekarno merupakan pemimpin yang sangat berperan dalam menggerakkan perlawanan terhadap penjajah Belanda dan Jepang. Sebagai pemimpin organisasi seperti Partai Nasional atau PNI, ia menggali semangat nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Ia mendorong rakyat untuk bersatu melawan penjajah dan mendeklarasikan kemerdekaan dengan tegas, meski dalam situasi yang penuh ancaman. Melalui pidato-pidatonya yang membangkitkan semangat, Soekarno berhasil merangkul berbagai elemen bangsa, dari yang kaya hingga yang miskin, dari yang beragam etnis hingga agama, untuk bersama-sama memperjuangkan kebebasan Indonesia. Melalui ajakannya yang berani, ia juga membangun identitas bangsa Indonesia yang kokoh. Nah, selanjutnya ada tujuan nih yang akan dijelaskan oleh Najwa, Najah, dan juga Rasya. Yuk kita saksikan. Terima kasih Saudari Wiwin yang telah menjelaskan tentang perjuangan dari Insinyur Soekarno ini. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi yang dapat kita ambil dari kisah Insinyur Soekarno. Silakan menyaksikan. Salah satu kontribusi terbesar Soekarno adalah pembentukan sistem pemerintahan yang berbasis pada Pancasila. Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tapi juga filosofi yang memberikan arah bagi pembangunan sosial dan politik Indonesia. Soekarno mendorong bangsa Indonesia untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar tercapai tujuan bersama, yaitu kemerdekaan dan kesejahteraan. Nah, itulah inovasi yang dapat kita ambil dari kisah Insinyur Soekarno-Hatta. Selanjutnya akan dibacakan tentang inspirasi yang dapat kita ambil dari kisah Insinyur Soekarno-Hatta, yang akan dibacakan oleh Saudari Najatul Aulia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan inspirasi dari Insinyur Soekarno. Soekarno bukan hanya seorang pemimpin politik, tetapi juga seorang inspirator. Ia mampu menginspirasi seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu melawan penjajahan dan berjuang untuk kemerdekaan. Pidato-pidatonya yang penuh semangat dan berapi-api seringkali membuat rakyat Indonesia merasa memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekedar memperjuangkan kemerdekaan, yaitu membangun bangsa yang besar dan berdikari. Selanjutnya ada motivasi yang akan dijelaskan oleh Saudara Rasya. Saya akan menjelaskan motivasi dari IR Soekarno. Keberanian Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia memberikan motivasi besar bagi rakyat Indonesia untuk tidak takut berjuang. Ia menunjukkan bahwa keberanian dan semangat juang adalah kunci untuk mengatasi segala rintangan. Soekarno juga mengajak rakyat Indonesia untuk tidak pernah menyerah dan selalu memperjuangkan hak mereka untuk hidup merdeka. Selanjutnya akan ada kedaulatan IR Soekarno yang akan dijelaskan oleh Najwa. Terima kasih untuk Saudara Rasya yang telah menjelaskan tentang motivasi yang dapat kita ambil dari kisah Insinyur Soekarno ini. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang kedaulatan yang dapat kita ambil dari kisah Insinyur Soekarno ini. Soekarno tidak hanya berjuang untuk kemerdekaan, tetapi juga untuk memastikan bahwa Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Ia berupaya keras untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia di hadapan tekanan internasional, baik dari Belanda maupun kekuatan global lainnya. Soekarno memastikan bahwa Indonesia tidak hanya merdeka secara politik, tetapi juga memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan arah pembangunan nasionalnya tanpa campur tangan orang asing. Nah, itu dia biografi dari Insinyur Soekarno. Semoga dengan mempelajari biografi Insinyur Soekarno, kita dapat menerapkannya ke kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan sampai jumpa.
teman-teman, kami akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat sosok Cut Nyadin. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Hamnatika Putri. Saya Nugra Jaya. Saya Muhammad Febriansyah Hakim. Seperti apa sih kisahnya? Yuk kita mulai. Yang pertama, saya akan menjelaskan biodata dari Cut Nyadin. Nama asli Cut Nyadin. Beliau merupakan seorang pahlawan Aceh yang memiliki nama lengkap Cut Nyadin. Cut Nyadin, seorang pahlawan nasional Indonesia, lahir pada tanggal 12 Mei 1848 di Lampadang, Aceh. Cut Nyadin wafat pada tanggal 6 November 1908. Ia meninggal akibat penyakit yang dideritanya setelah ditangkap oleh Belanda pada tahun 1905. Orang tua Cut Nyadin adalah Teku Nantastia dan Cut Abe. Teku Nantastia merupakan seorang pemimpin dalam masyarakat Aceh, sementara ibunya, Cut Abe, juga berasal dari keluarga bangsawan Aceh. Ia memperoleh pendidikan pada bidang agama yang dididik oleh orang tua ataupun guru agama, dan rumah tangga, memasak, melayani suami, dan menyangkut kehidupan sehari-hari yang dididik baik oleh orang tuanya. Cut Nyadin menikah 2 kali, yaitu dengan Teku Ibrahim Lamnga dan Teku Umar. Pernikahan Cut Nyadin dengan Teku Ibrahim Lamnga terjadi pada tahun 1862 saat Cut Nyadin berusia 12 tahun. Setelah Teku Ibrahim wafat, Cut Nyadin menikah dengan Teku Umar pada tahun 1880. Dari pernikahan ini, Cut Nyadin dikaruniai seorang anak perempuan bernama Cut Gambang. Cut Nyadin berperan sebagai pemimpin perjuangan di Aceh melawan Belanda setelah suaminya Teku Umar meninggal. Ia memimpin pasukan gerilya dan menjadi simbol perjuangan wanita dalam kemerdekaan. Kemudian peninggalan Cut Nyadin. Yang pertama itu rumah Cut Nyadin. Rumahnya terletak di Aceh, terutama di daerah Lamno, masih dikenal sebagai tempat di mana dia berjuang dan bersembunyi. Yang kedua, batu nisan Cut Nyadin. Setelah meninggal, makamnya menjadi salah satu tempat yang dihormati di Aceh. Yang ketiga, peninggalan sejarah di Museum Aceh. Yang kedua, batu nisan Cut Nyadin. Setelah meninggal, makamnya menjadi salah satu tempat yang dihormati di Aceh. Yang ketiga, peninggalan sejarah di Museum Aceh. Beberapa artefak dan dokumen yang terkait dengan perjuangan Cut Nyadin dipamerkan di Museum Aceh yang memberikan gambaran tentang hidup dan perjuangannya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Febri. Enak mana? Enak Jordi apa ini? Akan menjelaskan tentang Jordi apa ini? Cut Nyadin. Nah, yang pertama itu ada kehidupan awal dari 1848 sampai 1862. Nah, Cut Nyadin ini adalah pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada 12 Mei 1848 di Lampadang, Aceh Besar. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang taat agama. Nah, yang kedua itu ada pernikahan dan perjuangan awal dari 1862 sampai 1878. Nah, pada usia 12 tahun, ia menikah dengan Teku Ibrahim Lamnga, seorang pejuang Aceh setelah suaminya gugur dalam pertempuran melawan penjajah Belanda pada 29 Juni 1878. Cut Nyadin melanjutkan perjuangan melawan penjajah. Nah, yang ketiga itu ada perjuangan bersama Teku Umar dari 1880 sampai 1899. Nah, pada tahun 1880 ia menikah dengan Teku Umar dan bersama-sama mereka memimpin perlawanan terhadap Belanda. Nah, yang keempat itu ada perlawanan hingga penangkapan dari 1899 sampai 1906. Nah, setelah Teku Umar gugur dalam pertempuran melawan penjajah Belanda pada 11 Februari 1899, Cut Nyadin terus memimpin perlawanan hingga akhirnya ditangkap oleh Belanda. Yang kelima itu ada pengasingan dan wafat 1906 sampai 1908. Ia diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat, dan meninggal
pada 6 November 1908. Pada 2 Mei 1964, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepadanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja perjuangan dari seorang Cut Nyak Dien. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa saja perjuangan dari seorang kisah Cut Nyak Dien. Nah, yang pertama, Cut Nyak Dien tuh melawan Belanda bersama suami. Cut Nyak Dien mulai aktif dalam perlawanan saat Belanda menyerang Aceh pada tahun 1873 setelah suaminya, Teuku Ciktunong, gugur dalam pertempuran. Ia menikah dengan Teku Umar pada tahun 1880 dan terus berjuang bersama. Yang kedua yaitu strategi gerilya. Ia dan Teku Umar menggunakan taktik perang gerilya, menyerang pos-pos Belanda secara tiba-tiba. Bahkan Teku Umar sempat berpura-pura menyerah kepada Belanda untuk mendapatkan persenjataan mereka, sebelum akhirnya berbalik melawan kepada mereka. Nah, yang ketiga adalah melanjutkan perlawanan setelah Teku Umar gugur. Nah, pada tahun 1899, Teku Umar gugur dalam pertempuran. Meskipun kehilangan suaminya, Cut Nyak Dien tetap berjuang dengan pasukannya di hutan-hutan Aceh. Yang keempat adalah ditangkap dan diasingkan. Karena usianya yang semakin tua dan kondisi fisiknya yang melemah, salah satu pengikutnya mengkhianatinya dengan memberitahu lokasi persembunyian kepada Belanda. Ia akhirnya ditangkap pada tahun 1901 dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat, hingga wafat pada tahun 1908. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan. Yang pertama itu inovasi. Beberapa inovasi yang dilakukan oleh Cut Nyak Dien dalam perjuangannya yaitu 1. Strategi perang gerilya yang efektif. Cut Nyak Dien mengembangkan strategi perang gerilya yang mengandalkan serangan mendadak terhadap pasukan Belanda. Dan yang kedua, peran perempuan dalam perang. Di zamannya, perang sering dianggap sebagai tugas laki-laki. Namun Cut Nyak Dien mengubah pandangan ini dengan memimpin langsung pasukan perang, membuktikan bahwa perempuan juga bisa berperan dalam perjuangan. Dan yang ketiga, pendidikan dan semangat juang bagi generasi muda. Cut Nyak Dien tidak hanya berperang, tetapi juga mendidik warga masyarakat Aceh tentang pentingnya perjuangan dan nasionalisme. Kisah hidupnya memberikan banyak inspirasi, diantaranya yang pertama, keberanian dan keteguhan hati. Cut Nyak Dien menunjukkan bahwa seorang perempuan juga bisa menjadi pemimpin dalam perjuangan. Meskipun kehilangan suami dalam pertempuran, ia tetap melanjutkan perjuangannya tanpa rasa takut. Dan yang kedua itu semangat pantang menyerah. Meskipun dalam kondisi sulit, termasuk hidup di hutan dan menghadapi pengkhianatan, Cut Nyak Dien tidak pernah menyerah dalam perjuangannya melawan penjajahan. Yang ketiga, kepemimpinan yang kuat. Sebagai pemimpin pasukan gerilya, Cut Nyak Dien menunjukkan strategi cerdas dalam perang. Ia mampu menginspirasi pasukannya untuk tetap bertahan dalam perlawanan meskipun menghadapi tekanan besar dari Belanda. Dan yang keempat, ada patriotisme dan cinta tanah air. Perjuangannya didasarkan pada kecintaan yang mendalam terhadap Aceh dan Indonesia. Ia rela mengorbankan kenyamanan pribadi demi membela tanah air dari penjajahan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa saja motivasi yang bisa didapat dari seorang kisah Cut Nyak Dien. Nah, yang pertama, keberanian dan keteguhan hatinya. Meskipun kehidupannya penuh dengan tantangan, Cut Nyak Dien tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan ini. Ini mengajarkan kita untuk tidak takut menghadapi rintangan dalam hidup. Nah, yang kedua yaitu pantang menyerah. Walaupun mengalami banyak kesulitan,
termasuk kehilangan orang-orang terdekatnya, tetap berjuang hingga akhir. Ini menginspirasi kita untuk selalu berusaha dan tidak mudah menyerah dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu cinta tanah air. Semangat juangnya menunjukkan betapa besar rasa cinta dan pengorbanannya untuk tanah air ini. Kita bisa belajar untuk lebih menghargai dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Yang keempat, kepemimpinan yang kuat. Sebagai seorang perempuan di masa itu, ia mampu menjadi pemimpin yang disegani. Ia membuktikan bahwa kepemimpinan tidak terbatas pada gender, dan siapapun bisa menjadi pemimpin jika memiliki tekad yang kuat. Selanjutnya, yang kelima adalah kesabaran dan keikhlasan. Dalam perjuangannya, Cut Nyak Dien menghadapi banyak cobaan. Tetapi tetap sabar dan ikhlas menjalani semuanya. Ini mengajarkan kita untuk selalu memiliki hati yang kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Dari keteladanan Cut Nyak Dien, kita bisa mendapatkan beberapa pelajaran berharga. Nah, yang pertama itu ada keberanian dan pantang menyerah. Cut Nyak Dien ini tidak gentar menghadapi musuh. Bahkan setelah suaminya gugur di medan perang, ia tetap berjuang hingga akhir hayatnya. Nah, yang kedua itu cinta tanah air. Semangat patriotisme yang tinggi ditunjukkan dengan pengorbanannya dalam melawan penjajahan demi kebebasan rakyat Aceh dan Indonesia. Yang ketiga itu ada keteguhan dan kesabaran. Meskipun menghadapi banyak kesulitan, termasuk hidup di pengasingan, ia tetap teguh dalam pendiriannya. Yang keempat itu kecerdasan dan strategi perang. Ia tidak hanya bertempur secara fisik, tetapi juga menggunakan taktik perang gerilya yang efektif melawan Belanda. Nah, kelima, kepemimpinan yang inspiratif. Sebagai pemimpin, ia mampu membangkitkan semangat juang rakyat Aceh, terutama kaum perempuan untuk turut serta dalam perjuangan. Nah, keteladanan Cut Nyak Dien mengajarkan kita untuk selalu berani menghadapi tantangan, mencintai tanah air, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Nah, itu sekian dari video kami ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 pelajaran Bahasa Indonesia kali ini akan menjelaskan biografi dari Buya Hamka. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alfira Naila Iza, absen 3. Dan saya Mariza Fatriana Hafiz, absen 36. Saya Muhammad Syakir Mufid, absen 18. Selanjutnya akan ada biodata yang dijelaskan oleh Mariza. Saya akan menjelaskan biodata mengenai Buya Hamka. Buya Hamka memiliki nama lengkap yaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau lahir di Sumatera Barat, tepatnya di Sungai Batang, pada tanggal 17 Februari 1908. Beliau mengakhiri hidupnya di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1981. Selain menjadi ulama, beliau juga berprofesi menjadi sastrawan, jurnalis, dan pemikir Islam. Selama ia hidup, ia pun menerbitkan beberapa karya yang terkenal, seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Di Bawah Lindungan Ka'bah, dan Tafsir Al-Azhar. Selanjutnya akan dijelaskan riwayat hidup dan perjalanan oleh Zaki Muda. Saya akan menjelaskan riwayat dan perjalanan Buya Hamka. Buya Hamka lahir dalam lingkungan yang kuat dengan ajaran Islam. Ayahnya, Haji Rasul, adalah seorang ulama pembaharu. Sejak kecil, Hamka sudah tertarik dengan dunia ilustrasi dan keislaman. Meskipun tidak menyelesaikan pendidikan formal tinggi, ia belajar secara otodidak dengan membaca banyak buku dan berguru pada ulama di dalam serta luar negeri. Termasuk saat menuntut ilmu di Mekah. Karirnya dimulai sebagai jurnalis dan penulis, kemudian berkembang menjadi seorang ulama dan pemikir Islam.
Ia juga pernah menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pertama di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan perjuangan oleh Elvira Naila. Perjuangan Buya Hamka. Buya Hamka pernah menghadapi berbagai hal tantangan dalam hidupnya. Ia pernah dipenjara oleh pemerintah Orde Lama karena saat itu ia dianggap menentang kebijakan politik. Namun, keteguhan dan keikhlasannya dalam berjuang tetap terjaga. Saat di penjara, ia bahkan menulis karya monumentalnya yang berupa Tafsir Al-Azhar. Selain itu, perjuangannya juga terlihat dalam dunia sastra dan dakwah. Ia banyak menulis karya yang memberikan pencerahan bagi masyarakat, terutama dalam memahami Islam dengan lebih terbuka dan mendalam. Setelah kita mengetahui biodata dari Buya Hamka, selanjutnya kita akan menjelaskan tujuan, di mana ada inovasi, inspirasi, motivasi, dan juga keteladanan hidup yang dapat kita ambil dari tokoh Buya Hamka ini. Dan relevansi Buya Hamka bagi generasi Z. Pertama, inovasi. Buya Hamka membuktikan bahwa belajar tidak hanya terbatas pada pendidikan formal. Ia menjadi contoh bagaimana belajar secara mandiri atau bisa disebut self-learning dapat menghasilkan pemikiran yang besar. Di era generasi Z yang penuh akses informasi, metode ini sangat relevan bagi mereka yang ingin terus berkembang. Kedua, inspirasi. Sosok Buya Hamka menginspirasi generasi Z. Dengan perjalanan hidup Buya Hamka mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk meraih kesuksesan. Dari seorang autodidak menjadi ulama dan sastrawan besar. Kisahnya menginspirasi generasi muda untuk terus berkarya meski menghadapi rintangan. Motivasi. Buya Hamka tidak hanya mengajarkan Islam, tetapi juga nilai-nilai moral seperti kejujuran, kesabaran, dan keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Generasi Z yang hidup di era media sosial dapat belajar untuk tetap berpegang pada prinsip meskipun menghadapi berbagai tantangan. Selanjutnya, keteladanan dari Buya Hamka. Sikap Buya Hamka yang pemaaf terlihat saat ia memaafkan orang-orang yang pernah mempenjarakannya. Ini adalah contoh nyata bahwa kebesaran hati lebih penting dibandingkan dendam. Di era digital yang sering dipenuhi ujaran kebencian, nilai ini sangat relevan bagi Gen Z untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif dan juga damai. Buya Hamka bukan hanya sekedar tokoh sejarah, tapi juga figur yang memiliki pemikiran yang masih sangat relevan dengan kehidupan modern. Semangat belajarnya, keteguhan dalam menghadapi cobaan, dan kontribusinya dalam sastra serta dakwah menjadikannya inspirasi bagi generasi manapun, termasuk generasi Z saat ini. Nah, itu tadi penjelasan biografi Buya Hamka dari kami kelompok 11. Jika ada kurang, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.